Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang pedas dan rasanya enak banget. Ini cara membuatnya sangat mudah dan juga bisa Bunda jual dengan harga 2 ribuan aja. Ini bahan-bahan yang digunakan juga sangat sederhana dan mudah didapat. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan 120 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah aja. Harga per kilonya cuma 8.500. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam serta air sebanyak 300 ml. Ini airnya air dingin biasa ya Bun ya, jadi tidak hangat ataupun air es. Memasukkan airnya secara bertahap aja sambil terus diaduk agar tidak terlalu banyak tepung yang menggerindil. Oh ya, sebenarnya kita ini lagi membuat kulit risoles ya Bun ya, dan untuk satu resep ini menghasilkan 12 kulit risoles. Dan jika jadi 12 lembar, ini diameternya cukup besar, yaitu sekitar 20 cm. Nah, ini sudah cukup rata ya. Kemudian masukkan juga 1 butir telur. Di sini saya menggunakan telur yang ukuran kecil serta 1 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Untuk hasil yang lebih bagus dan nggak ada tepung yang menggerindil, ini akan saya saring. Oh ya, ini adalah resep kulit risoles andalan saya karena nanti hasilnya bagus banget. Ini kulit risolesnya lentur, lembut, dan nggak mudah sobek, serta kalau kita tumpuk ini nanti nggak saling lengket. Nah, setelah disaring, ini tepung-tepung yang menggerindil semuanya hilang dan adonannya menjadi lebih lembut. Jika sudah disaring, ini bisa langsung kita masak. Siapkan wajan teflon yang kita oles dengan sedikit minyak sayur. Ini saya menggunakan teflon yang ukuran 20 cm. Nah, ini minyaknya cuma di awal aja ya Bun, nanti yang sudah yang kedua dan berikutnya nggak usah dikasih minyak lagi. Kemudian ambil 1 centong adonan, ini diaduk dahulu ya Bun ya, agar tidak mengendap di dasar. Kemudian kita tuang ke wajan. Ini diusahakan jangan ada yang bolong, dan kalau ada yang bolong ini bisa kita tambal-tambal ya, kita teteskan adonan jadi dia bolongnya tertambal. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil, dan nanti kalau sudah matang ini bagian pinggir-pinggirnya akan mengelupas. Jika pinggirnya sudah mengelupas seperti ini berarti sudah matang ya, dan ini bisa langsung kita angkat. Ini kalau udah matang ciri-cirinya sama sekali nggak lengket. Jadi kalau misalnya masih ada yang lengket, itu berarti belum matang dan kita tunggu sebentar lagi. Untuk kulit risoles dengan diameter 20 cm, ini nanti satu resep akan menghasilkan 12 kulit risoles. Lanjutkan membuat kulit risoles sampai selesai. Jika kulit risolesnya udah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan membuat isinya. Untuk isinya, di sini saya menggunakan kol yang sudah diiris tipis dan dicuci bersih. Ini sekitar 30 gram aja. Kemudian saya juga menggunakan daun kelor untuk warna hijaunya. Ini juga sekitar 1 genggam aja. Kalau misalnya Bunda punya sayuran yang lain selain kol ataupun daun kelor, itu boleh digunakan. Untuk sayurannya bebas aja, karena selain untuk menambah nilai gizinya juga untuk menambah volume ya, jadi nanti isinya lebih banyak dan jadinya lebih hemat. Selain itu, saya juga menggunakan mie untuk isinya, dan di sini saya menggunakan 2 jenis mie. Di sini yang pertama mie yang murah aja, ini harganya cuma 1.100 dan kita dapat 60 gram. Jadi fungsinya hanya penambah volumenya aja karena rasanya kurang bervariasi. Sedangkan untuk yang satunya lagi, di sini saya menggunakan mie goreng Aceh. Ini rasanya kalau Indomie tahu sendirilah ya Bun ya, pasti enak, dan ini harganya agak mahal, 2.500 satu bungkusnya, tapi nggak apa-apa karena kalau mie Indomie itu rasanya lebih variasi. Jadi nanti misalnya Bunda mau isinya dengan berbagai rasa, misalnya rasa rendang itu kan ada ya, tinggal disesuaikan dengan rasa mie gorengnya. Kemudian mie ini kita remukan dan akan kita rebus. Ini diremukan biar nanti hasilnya nggak terlalu panjang-panjang. Dan ini kita rebus bersama dengan sayur yang tadi udah kita siapkan.
Nah, ini mie yang sudah direbus tadi bersama dengan sayur, hasilnya jadi banyak banget ya, karena tadi memang sayurnya juga banyak. Kemudian akan kita masukkan semua bumbu-bumbunya. Oh ya, kalau menggunakan mie instan ini, kelebihannya selain rasanya yang udah memang enak, ini kita bisa banyak variasi rasa. Jadi, Bunda bisa membuat varian rasa, misalnya rasa kari ayam, rasa rendang, ataupun rasa bakso. Jadi, di sini lebih praktis dan rasanya sudah pasti enak. Jika sudah dimasukkan semua bumbu-bumbunya, kemudian ini kita aduk sampai rata. Oh ya, jika Bunda lebih suka pedas, Bunda bisa menambahkan bubuk cabai, dan di sini akan saya tambahkan bubuk cabai sekitar setengah sendok makan aja, jadi nanti rasanya lebih mantap. Karena kan tadi memang mie-nya mie goreng Aceh itu udah pedas ya, dan ditambah lagi dengan bubuk cabai, jadi rasanya akan lebih pedas mantap. Jika bumbu dan bubuk cabenya sudah tercampur rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya menggunakan sosis ayam. Bunda boleh menggunakan sosis sapi sesuai selera aja. Ini sosis ini panjangnya sekitar 16 cm dan ini saya beli di pasar, harganya sekitar Rp1.000. Kemudian sosis ini saya potong 3 dan saya belah lagi 2, jadi satu sosis itu jadi 6 potong ya. Dan untuk satu resep ini kita hanya membutuhkan 2 sosis karena kan cuma jadi 12 ya. Jadi cuma 2 sosis aja sudah cukup. Kemudian sosis ini kita goreng sampai dua sisinya berwarna kecoklatan, dan jika sudah berwarna kecoklatan dua sisinya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan dan kita jadikan untuk isian risolesnya. Ambil 1 lembar kulit risoles, kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan mie yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini kita rapihkan dan bentuk segitiga isinya. Kemudian letakkan juga sosis yang udah kita goreng tadi di sisi sebelah bawahnya. Jadinya seperti ini. Kemudian kita lipat sisi sebelah kanan dan kirinya. Kemudian lipat lagi ke atas, dan ini bagian sisi kanan kirinya kita tutup seperti ini. Jadi nanti bentuknya segitiga seperti ini. Saya ulangi lagi ya, ambil 1 lembar kulit risoles, kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan mie, juga sosis di salah satu sisinya, kemudian lipat bagian kiri dan kanannya, kemudian lipat lagi ke atas seperti ini, dan lipat lagi bagian sisi kanan dan kirinya sampai membentuk segitiga. Jadinya seperti ini, rapi ya Bun ya. Jika sudah selesai dilipat semua, sebelum digoreng ini akan kita baluri dahulu dengan tepung panir. Dan sebelumnya akan kita buat dulu adonan pencelupnya. Ini mudah, cuman sekitar 6 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan 300 ml air. Ini kita aduk sampai rata, sampai tidak ada lagi tepung-tepung yang menggerindil. Jadi memasukkannya secara bertahap aja biar pencampurannya lebih mudah. Nah, kalau ini udah siap, ini bisa langsung kita jadikan untuk adonan pencelup memanir. Ambil 1 buah risoles, kemudian celupkan ke dalam adonan pencelup. Kita ratakan adonan pencelupnya. Setelah itu, ini kita gulingkan di tepung panir. Kemudian kita ratakan tepung panirnya ke semua permukaan risoles, dan setelah dipanir ini ukurannya jadi jauh sangat membesar ya Bun ya, karena memang tadi sebelum dipanir aja ukurannya udah besar, apalagi setelah dipanir ini ukurannya hampir sebesar telapak tangan saya. Jadi jika misalnya Bunda jual dengan harga 2.000 sampai 3.000-an, ini masih layak banget ya, karena selain enak rasanya juga pastinya mengenyangkan. Nah, ini udah rata, kita lanjutkan memanir sampai selesai. Jika sudah dipanir seperti ini bisa langsung Bunda goreng, atau misalnya kalau misalnya Bunda mau simpan dulu di kulkas, misalnya buatnya sore kemudian untuk dijual besok paginya, ini bisa tinggal Bunda masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di dalam kulkas. Atau kalau mau disimpan frozen sebagai frozen food ya Bunda, ini juga bisa, tinggal dibekukan, dan ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan yang ini akan langsung saya goreng aja. Ini goreng dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan, dan ini kita menggorengnya menggunakan api sedang aja. Nggak usah terlalu lama karena di sini kita hanya mematangkan tepung panirnya aja. Nah, ini karena ukurannya yang lumayan besar, ini 1 wajan yang diameternya 20 cm aja cuman muatnya 3 ya Bun ya. Kalau diisi 4 kayaknya terlalu sempit, jadi kita isi 3 aja. Nah, ini kita masak sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan.
Jika sudah berwarna kecoklatan dua sisinya, kemudian ini bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang sudah kita goreng tadi, ini ukurannya besar banget ya bun ya, dan luarnya crispy dari tepung panirnya, dan ini rasanya ini enak banget, lembutnya kulit risoles berpadu dengan pedasnya mie dan gurihnya sosis. Ini siapapun pasti suka, makan satu pasti kurang. Bunda harus coba ya, selain untuk ide jualan, ini juga sangat cocok untuk ide camilan keluarga. Oh ya, untuk modal satu resep ini sekitar 12.800 menghasilkan 12 risoles. Jadi modal satuannya kena di harga 1.066. Ini bisa Bunda jual dengan harga 2.000-an sampai 3.000-an. Oh ya, tapi untuk harga jual ini disesuaikan lagi ya dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.